Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah melihat sekeliling pada semua orang, tatapan wanita itu tertuju pada Han Li pada akhirnya. Han Li merasakan semburan indera spiritual menyapu tubuhnya, dan meskipun itu tidak terlalu kuat, itu mengejutkannya dengan perasaan yang aneh, seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditelanjangi di hadapannya. Jantungnya sedikit tersentak, dan dia segera mengaktifkan teknik pengembangan hebat tanpa ragu-ragu untuk menahan ledakan indera spiritual ini. Wanita itu tampaknya agak terkejut dengan ini, dan dia menarik pandangannya sebelum tiba-tiba membalikkan salah satu tangannya. Lapisan rune langsung muncul di atas peti mati kristal, dan menyusut secara drastis menjadi hanya beberapa inci sebelum muncul di tangannya, kemudian menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Karena itu, dia berhasil membebaskan dirinya dari harta karun itu dan dapat langsung menghadapi semua orang di bawah. Begitu dia muncul, dia mengatakan sesuatu yang sedikit mengejutkan semua orang. Kalian semua tampaknya adalah anggota keluarga Su kita selain dia. Su Yuan dan yang lainnya semua saling bertukar pandang setelah mendengar ini, sedikit bingung bagaimana menanggapinya. Alis Han Li sedikit berkerut, dan dia bertanya, apakah kamu rekan jiwa es Taois? Tubuh wanita ini jelas dibentuk oleh esensi darah, tetapi dia tidak dapat memastikan basis kultivasinya, dan itu agak mengejutkannya. Tentu saja, ini hanya klon yang dibentuk oleh pecahan jiwa, jadi dia secara alami tidak akan takut padanya, tidak peduli betapa anehnya itu. Wanita itu menjawab, tidaklah salah untuk mengatakan bahwa saya jiwa es peri. Apakah Anda seorang kultivator integrasi tubuh, rekan Daois? Setelah memastikan bahwa wanita ini memang telah dibentuk oleh jiwa darah jiwa es peri, Han Li menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan berkata, namaku Han Li, dan aku memang seorang kultivator integrasi tubuh. Aku diundang ke sini oleh rekan Taois Su untuk membantu membangkitkan jiwa darahmu. Tatapan dingin di mata wanita itu memudar setelah mendengar ini, dan dia membalas hormat Han Li saat dia berkata, begitu. Keturunanku pasti berusaha keras untuk merekrut bantuan dari seorang kultivator integrasi tubuh sepertimu, rekan Taois Han. Su Jiao dan yang lainnya sangat malu mendengar ini. Mereka tidak mengundang Han Li ke sini, dialah yang mencari sendiri. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa membangkitkan jiwa darah ibu pemimpin mereka. Hehe, masalah ini ada hubungannya denganku, jadi aku memberikan bantuanku kepada semua orang. Selain itu, kami berdua juga memiliki hubungan tertentu, Han Li terkekeh. Oh, begitu. Wanita itu sedikit goyah sebelum beralih ke anggota keluarga Su di bawah untuk penjelasan. Senior Han mengatakan yang sebenarnya, matriark. Tidak hanya jiwa darahmu yang dikirim ke keluarga kami oleh Senior Han, dia juga berasal dari dunia manusia yang sama sepertimu, dan dia juga mendapatkan beberapa api biru surgawi yang kau tinggalkan di sana. Su Jiao menjelaskan dengan hati-hati. Sedikit terkejut melintas di mata wanita itu setelah mendengar ini, tetapi dia tidak melihat alasan untuk meragukannya. Kalau begitu aku harus mengungkapkan rasa terima kasihku padamu, rekan Taois Han. Aku pasti akan membalasmu atas usahamu begitu tubuh asliku membebaskan dirinya dari kesulitannya saat ini. Aku tidak mencari ganti rugi, aku hanya punya beberapa pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk membahas masalah seperti itu, jadi kita akan melanjutkan pembicaraan ini setelah kamu stabilkan tubuh barumu, kata Han Li dengan senyum tipis. Wanita itu agak terkejut bahwa Han Li dapat memastikan kondisinya, tetapi dia tidak berusaha menyangkalnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, rekan Taois, tubuh ini baru saja dimanifestasikan jadi saya memang memerlukan beberapa hari untuk menstabilkannya sebelum saya benar-benar dapat menggabungkan jiwa darah saya dan tubuh ini menjadi satu. Hehe, kamu baru saja bangun,
jadi aku yakin kamu akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan keturunanmu. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Rekan Taois Qianyu, tolong temani aku kembali ke paviliun, Han Li tiba-tiba berkata kepada Su Qianyu. Ah iya, Su Qianyu sedikit goyah sebelum beralih ke Su Jiao, tapi dia cukup gembira mendengar ini, dan dia segera membungkuk dengan hormat ke arah Han Li. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi, senior. Setelah ibu pemimpin kita menstabilkan tubuh barunya, kami pasti akan mengunjungimu dan berterima kasih atas usahamu secara langsung. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa, dan hanya membungkuk sedikit ke arah Han Li. Dengan demikian, Han Li dan Su Qianyu berangkat dari aula besar, dan hanya setelah kepergiannya, Su Jiao dan semua kultivator keluarga Su lainnya naik ke udara untuk memberi hormat kepada wanita itu. Tidak perlu formalitas. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik untuk membangkitkan jiwa darahku. Apakah kamu pemimpin keluarga Su saat ini? Wanita itu bertanya saat pandangannya tertuju pada Su Jiao. Memang, saya Su Jiao, anggota generasi ke-173 keluarga Su, dan saya memberi hormat kepada Matriark Aisol, jawab Su Jiao dengan hormat. Generasi ke-173. Sepertinya puluhan ribu tahun telah berlalu. Basis kultivasi Anda tidak terlalu kuat, tapi tidak buruk. Jiwa darah saya ini telah mewarisi beberapa ingatan saya, tetapi itu bukan tubuh saya yang sebenarnya. Juga, semua ingatan saya agak tidak lengkap. Mungkin karena saya sudah disegel terlalu lama, jadi saya tidak dapat mengingat banyak hal. Anda juga tidak perlu menyebut saya sebagai ibu pemimpin, panggil saja saya roh darah, wanita itu katanya sambil melambaikan tangan dengan senyum masam. Semua kultivator keluarga Su sedikit goyah setelah mendengar ini. Senior roh darah, apakah Anda ingat di mana ibu pemimpin kita dan apakah dia masih aman dan sehat? Su Yuan mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Ekspresi muram muncul di wajah wanita itu, dan hanya setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya. Su Jiao dan yang lain, hatinya langsung tenggelam saat melihat ini. Namun, wanita itu kemudian mengatakan sesuatu yang menghidupkan kembali harapan di hati setiap orang. Yakinlah, saya tidak dapat mengingat keberadaan tubuh saya yang sebenarnya saat ini, tetapi melalui hubungan yang dimiliki oleh jiwa darah ini dengannya, saya dapat mengatakan bahwa dia masih hidup dan di alam roh. Juga, saya masih memiliki beberapa ingatan tidak jelas yang berisi petunjuk yang berkaitan dengan lokasinya saat ini. Informasi apapun yang berkaitan dengan keberadaan matriark kami akan sangat disambut. Selama ada beberapa petunjuk untuk kami ikuti, kami pasti akan menemukannya, kata Su Jiao dengan sikap serius setelah menarik napas dalam-dalam. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Saya tidak dapat mengingat secara spesifik, tetapi saya ingat bahwa tubuh saya yang sebenarnya terjebak di suatu tempat di benua lain. Saya akan memberi Anda semua detail setelah saya mengatur ulang bagian-bagian memori di pikiran. Untuk saat ini, mari kita bicara tentang situasi saat ini di umat manusia dan kultivator integrasi tubuh itu. Saya merasakan perasaan yang sangat akrab dari pria itu. Dia tampaknya telah mendapatkan sesuatu yang lain yang sangat saya kenal selain dari api biru surgawi, tapi aku tidak ingat persisnya apa. Sedikit kebingungan muncul di wajah Blood Spirit. Su Jiao dan yang lainnya saling bertukar pandang terkejut setelah mendengar ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Su Jiao berkata dengan hormat, "Kalau begitu, aku akan mulai dari awal." Tidak lama setelah Matriark Aisol menghilang, kesengsaraan iblis terakhir menimpa umat manusia. Banyak dari 3 mantan manusia penguasa dan 7 raja iblis tewas selama cobaan itu, yang menjerumuskan ras manusia dan iblis kita ke dalam kekacauan selama 10.000 tahun ke depan. Su Jiao menceritakan kepada roh darah tentang peristiwa besar yang telah terjadi selama beberapa puluh ribu tahun terakhir,
dan dia juga menyelingi ceritanya dengan beberapa peristiwa besar yang telah terjadi di keluarga Su, termasuk beberapa kejadian di mana keluarga hampir musnah. Setelah menceritakan peristiwa ini, dia kemudian menyampaikan kepada roh darah semua informasi yang diberikan Su Qianyu kepadanya tentang Han Li. Roh darah melayang di udara di atas kolam darah, dengan hanya kilatan cahaya merah di matanya yang sesekali mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia tidak sepenuhnya terlepas dan tidak tertarik. Sementara itu, Han Li telah kembali ke pavilionnya, dan Su Qianyu telah pergi. Dia tiba di lantai atas sebelum berjalan ke jendela, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kuil leluhur keluarga Su dengan pandangan kontemplatif di matanya yang menyipit. Namun, tidak lama setelah itu, Han Li menjauh dari jendela sebelum menuju ke tengah ruangan. Dia kemudian mengangkat tangan untuk memanggil futon kuning sebelum duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki. Setelah itu, dia membuat segel tangan dan dengan tenang menutup matanya, dengan cepat memasuki kondisi meditasi. 3 hari kemudian, roh darah dan Su Jiao muncul di luar pintu masuk pavilionnya. Han Li sudah merasakan kedatangan mereka sebelumnya, dan mengundang ke aula di lantai pertama. Selama telah mengkonsolidasikan tubuh darahmu, rekan Taois, kata Han Li sambil tersenyum begitu roh darah duduk. Itu semua berkat kekuatan sihirmu yang luar biasa sehingga aku bisa memadukan tubuh ini dan jiwa darahku menjadi satu dengan begitu cepat, rekan Taois Han. Kalau tidak mungkin aku bisa mengkonsolidasikan tubuhku hanya dengan 3 hari, Blood Spirit juga menjawab sambil tersenyum. Pada titik ini, pupil matanya yang merah cerah telah berubah menjadi hitam, dan tidak berbeda dari manusia normal. Hehe, aku tidak benar-benar berkontribusi banyak. Omong-omong, teknik rahasia jiwa darahmu benar-benar luar biasa untuk memungkinkanmu membentuk tubuh baru dengan begitu mudah. Ini benar-benar kemampuan menyelamatkan jiwa yang luar biasa, Han Li terkekeh. Teknik rahasia jiwa darah ini adalah sesuatu yang saya temui secara kebetulan, dan memang ada beberapa kemampuan tertutup yang sangat berguna. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memberikan teknik rahasia ini kepada Anda sebagai ucapan terima kasih atas usaha Anda. Roh darah membalik tangan untuk memanggil slip giok putih, lalu menawarkannya kepada Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, dan setelah ragu sejenak, dia mengangkat tangannya untuk menarik batu giok putih itu ke dalam genggamannya. Dia kemudian menyuntikkan indera spiritualnya ke slip giok. Roh darah tidak menunjukkan reaksi luar terhadap ini, tetapi sedikit terkejut melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, Han Li dengan kasar memindai isi seluruh slip giok, dan dia menggelengkan kepalanya sebelum meletakkannya di atas meja di sampingnya. Terima kasih telah menganugerahkan teknik rahasia ini kepadaku, rekan Taois, tetapi itu bertentangan dengan seni kultivasi yang sedang aku gunakan, jadi sepertinya aku tidak akan dapat menggunakannya. Oh, apakah ini berarti kamu menggunakan seni kultivasi Buddha? Blood Spirit bertanya dengan sedikit kecurigaan. Lagi pula, Nas Chen Soul kedua Han Li jelas merupakan produk dari seni kultivasi setan yang sangat kuat, dan sementara ada kultivator yang menggunakan dua jenis seni kultivasi yang benar-benar berlawanan, mereka pasti sangat langka di umat manusia. Bukan itu masalahnya. Hanya saja aku telah mengembangkan teknik rahasia indera spiritual khusus, dan jika aku mengolah jiwa darah, itu akan sangat menghambat kultivasiku di masa depan, jawab Han Li dengan tenang. Saya melihat bahwa Nas Chen Soul kedua Anda telah mencapai tahap tempering spasial akhir, jadi saya tahu bahwa Anda harus mengembangkan beberapa teknik rahasia indera spiritual yang tidak kalah dengan teknik jiwa darah hebat. Jika tidak, kultivator dengan indera spiritual yang tidak memadai akan hanya dapat mengolah Nas Chen Souls kedua dengan basis kultivasi yang jauh lebih rendah daripada yang asli. Jiwa darahku ini hanya memiliki kekuatan sihir tahap tempering spasial awal. Roh darah tidak terkejut dengan kata-kata Han Li,
dan dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk menarik slip batu giok. Teknik jiwa darah hebat ini dan jiwa baru lahir kedua saya sebenarnya masing-masing memiliki kelebihannya. Paling tidak, jika jiwa baru lahir kedua saya meninggalkan sisi saya selama jiwa darah Anda memilikinya, itu akan menjadi nakal, Han Li berkata sambil tersenyum. Itu benar. Teknik jiwa darah hebat mencakup teknik rahasia penyempurnaan darah khusus untuk menumbuhkan jiwa darah, dan itu menghilangkan risiko serangan balasan. Jika tidak, Master Taois Kristal Darah tidak akan begitu terkenal karena menciptakan teknik, jawab roh darah. Han Li hanya tersenyum menanggapi. Omong-omong, saya ingat bahwa Anda memiliki beberapa pertanyaan untuk saya, rekan Taois Han. Saya belum mewarisi banyak kenangan tentang diri saya yang sebenarnya, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda berdasarkan ingatan yang terbatas yang aku memilikinya, lanjut Blood Spirit. Kalau begitu, aku akan langsung saja. Aku yakin kamu sudah mendengar tentang asal-usulku, kan, rekan Daois Blood Spirit? Han Li bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Su Jiao. Aku memang bertanya tentang asal-muasalmu, dan aku telah belajar bahwa kamu tidak hanya berasal dari dunia manusia yang sama dengan asal diriku yang sebenarnya, kamu juga mendapatkan api biru surgawi yang dia tinggalkan di dunia manusia. Karena beberapa hari yang lalu, kamu memainkan peran utama dalam membangunkanku, takdir benar-benar bertindak dengan cara yang luar biasa, desah Blood Spirit. Justru karena inilah saya memiliki pertanyaan tentang dunia manusia yang saya ingin Anda jawab, rekan Daois, kata Han Li dengan serius. Semua pertanyaanmu tentang dunia manusia. Roh darah tampaknya agak terkejut mendengar ini. Apakah ada masalah? Han Li bertanya dengan bingung. Memang ada. Jika Anda ingin bertanya kepada saya tentang dunia manusia, maka saya khawatir saya tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada Anda, kata Blood Spirit sambil tersenyum masam. Alis Han Li berkerut sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena dia tahu bahwa roh darah pasti akan memberinya penjelasan. Bukannya aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu, hanya saja aku tidak memiliki ingatan tentang dunia manusia, dan pemahamanku tentang dunia manusia sangat keruh dan tidak jelas. Kenapa begitu? Mungkinkah kamu kehilangan ingatanmu tentang dunia manusia selama kamu disegel sebagai jiwa darah? Han Li bertanya dengan bingung. Bukan itu masalahnya. Dulu ketika diriku yang sebenarnya menyerahkan ingatannya kepadaku, dia sama sekali tidak mereplikasi bagian dari ingatannya itu, Blood Spirit menjelaskan. Dan mengapa dia melakukan itu? Aku sendiri tidak yakin akan hal itu. Tampilan yang sedikit canggung muncul di wajah Blood Spirit. Bibir Han Li sedikit berkedut, tapi dia tidak menekan masalah itu lebih jauh. Roh darah juga merasa agak menyesal. Namun, dia memiliki tujuan lain untuk mengunjungi Han Li, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda juga. Han Li benar-benar terdiam. Tidak hanya roh darah mengungkapkan ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaannya, dia sekarang akan mengajukan pertanyaan kepadanya. Terlepas dari reaksi internalnya, dia tersenyum tipis, dan berkata, kamu bisa bertanya apa saja yang kamu mau. Baiklah, maafkan gangguan saya. Rekan Taois Han, apakah Anda kebetulan mendapatkan harta yang berhubungan dengan diri saya yang sebenarnya selama Anda berada di dunia manusia? Saya merasakan aura yang sangat akrab dari Anda ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda beberapa hari yang lalu. Aku tidak bisa memikirkan apapun, tapi aku punya perasaan bahwa kamu mungkin memiliki harta yang sangat penting, baik untukku dan diriku yang sebenarnya, kata Blood Spirit dengan serius. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan hanya setelah menilai roh darah untuk beberapa saat, dia perlahan mengangguk sebagai jawaban. Mungkinkah ini item yang kamu maksud? Begitu suaranya menghilang,
Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, yang berubah menjadi miniatur kuali biru yang menempel di telapak tangannya. Itu adalah kuali Heaven Void. Itu kuali Spirit Void. Tunggu, bukan, itu kuali Heaven Void. Roh darah segera berseru kegirangan saat melihat harta karun, tapi dia kemudian goyah saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Oh, kamu masih bisa mengidentifikasi harta karun ini? Han Li bertanya sambil mengangkat alis. Saya tidak ingat banyak dari dunia manusia, tapi untuk beberapa alasan, saya mengenali kuali ini setelah saya melihatnya. Selain itu, menilai dari aura yang dilepaskannya, tampaknya sangat mirip dengan kuali Spirit Void, yang dimiliki oleh diriku yang sebenarnya, jadi itu seharusnya dibuat olehnya juga. Juga, aku tidak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakan bahwa harta ini seharusnya sangat penting untuk diriku yang sebenarnya, gumam roh darah saat dia menilai kuali biru mini. Sangat penting, ya, ekspresi ambigu muncul di wajah Han Li. Setelah jeda singkat, roh darah berkata dengan hati-hati, seperti yang saya katakan, saya juga tidak tahu mengapa saya merasa seperti ini, saya hanya dapat berasumsi bahwa ini adalah hasil dari dorongan kuat yang tertanam dalam jiwa darah saya oleh diri saya yang sebenarnya. Saya harus memulihkan kuali Heaven Void ini apapun yang terjadi. Jika Anda setuju untuk menyerahkannya kepada saya, Anda dapat menyatakan kondisi apapun yang mungkin Anda miliki. Han Li menyipitkan matanya saat dia membelai dagunya, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk menjawab, roh darah tiba-tiba menoleh ke Su Jiao, dan menginstruksikan dengan suara keras, Su Jiao, keluarkan benda itu. Ya, senior roh darah. Sedikit keengganan muncul di wajah Su Jiao, tapi dia masih mengertakkan gigi dan melambaikan lengan baju di atas gelang penyimpanannya. Semburan cahaya putih menyapu, diikuti oleh dua kotak batu giok, satu besar dan satu kecil, serta kantong kulit biru, muncul di atas meja di samping Han Li. Ini adalah bunga giok iblis berusia 30.000 tahun, dan pedang 8 wim, yang merupakan harta roh yang dapat menggunakan kekuatan 8 wim, serta kantong batu roh kelas atas yang bernilai 30 juta batu roh. Saya bersedia menukar semua ini dengan kuali Heaven Void Anda, dan saya akan berutang budi kepada Anda juga, jadi saya pasti akan berterima kasih kepada Anda ketika saya kembali ke umat manusia, usul roh darah. Han Li terkekeh saat dia langsung menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam 3 wadah di atas meja, dan tentu saja, persis seperti yang dinyatakan oleh roh darah. Ada bunga roh hitam yang sangat bermanfaat bagi mereka yang menggunakan seni kultivasi jahat, bilah biru aneh dengan ukiran 8 wim di permukaannya, dan kantong kulit yang penuh dengan batu roh kelas atas. Han Li mengangkat tangan dan menarik kotak batu giok berisi bunga roh hitam ke dalam genggamannya. Mengapa kamu hanya mengambil bunga giok iblis, kakak Han? Alis Blood Spirit sedikit berkerut karena bingung. Bunga giok iblis ini memang akan sangat berguna bagiku, jadi aku akan menerimanya sebagai gantinya, tapi aku tidak akan mengambil batu roh dan harta roh ini karena aku tidak membutuhkannya. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang suci atau pria terhormat, tetapi saya tahu pentingnya mengucap syukur pada tempatnya. Kembali ketika saya berada di dunia manusia, api biru surgawi yang saya serap dan kuali ini telah membantu saya mengalahkan beberapa musuh yang kuat, jadi tidak tepat bagiku untuk memerasmu di sini. Selain itu, bunga giok iblis ini adalah obat roh yang hanya dapat ditemukan di alam iblis penatua, jadi itu tidak akan jauh lebih berharga daripada harta karun roh, Han Li menjelaskan sambil tersenyum. Kuali miniatur yang melayang di atas tangannya kemudian naik ke udara sebelum tiba di depan roh darah dalam sekejap, di mana ia duduk di depannya dengan diam. Tindakan dan kata-kata Han Li jelas mengejutkannya, dan tatapan aneh melintas di matanya saat dia menilai kuali mini di depannya. Setelah keheningan singkat, ekspresinya kembali normal, dan dia berkata, atas nama keluarga Su dan diri saya yang sebenarnya,
saya berterima kasih karena telah melakukan bantuan besar ini kepada kami. Jika Anda memerlukan bantuan apapun di masa depan, Anda bisa datang ke keluarga Su untuk menemukanku. Aku tidak terlalu kuat, tapi ada beberapa hal yang bisa sangat membantuku. Setelah itu, roh darah mengayunkan selongsong ke udara, dan semburan cahaya merah muncul, diikuti dengan kuali biru mini dan 2 item lainnya di atas meja keduanya menghilang. Dia kemudian bangkit dan membungkuk sedikit ke arah Han Li sebelum berbalik untuk pergi. Aku juga akan pergi sekarang, senior. Su Jiao sedikit terkejut dengan situasi ini, dan dia buru-buru bangkit untuk membungkuk dengan hormat ke arah Han Li sebelum pergi dengan roh darah. Han Li melihat ke pintu masuk ke paviliun untuk waktu yang lama setelah kepergian mereka sebelum akhirnya menghela nafas. Untuk beberapa alasan, meskipun dia belum menerima jawaban apapun dari Blood Spirit, atau petunjuk apapun yang memberitahunya tentang keberadaan dirinya yang sebenarnya, dia merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya sekarang setelah dia mengembalikan kuali Heaven Void padanya. Seolah-olah semua potensi setan batin yang bisa muncul untuk menghalangi kultivasinya telah lenyap, dan janji yang dia buat kepada pemuda bermarga Weng juga telah terpenuhi. Kuali Heaven Void adalah harta roh yang luar biasa, tetapi jelas ada kegunaan lain yang masih belum dia sadari. Kalau tidak, dari perspektif kekuatan murni, itu sebenarnya lebih rendah dari beberapa harta roh lain yang dia miliki. Karena itu, dia merasa sedikit sedih untuk menyerahkannya, tetapi dia jelas tidak terlalu enggan. Melihat penyerahan kuali telah menghilangkan potensi setan batinnya, memungkinkan dia untuk berteman dengan keluarga Su dan jiwa Esprit, dan juga memberinya bunga giok iblis yang hanya pernah dia dengar. Ini tentu saja bukan kesepakatan yang buruk. Namun, sekarang semuanya telah diurus di sini, sudah saatnya dia meninggalkan keluarga Su. Hanya ada beberapa tahun tersisa sampai Myriad Treasure Convention, dan dia dapat meluangkan waktu untuk bepergian ke sana dengan melintasi wilayah Tianyuan. Dengan mengingat hal itu, Han Li juga bangkit dan perlahan berjalan ke tangga.